Dituduh beli Chelsea untuk rusak barat, begini tanggapan Roman Abramovich. Pemilik Chelsea FC Roman Abramovich dituduh membeli klub sepak bola asal London tersebut sebagai bagian dari rencana untuk merusak barat. Tuduhan tersebut termuat dalam buku Putin's People, How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West. Selanjutnya disebut Putin's People yang ditulis Catherine Belton. Melansir dari Sky News, Rabu 28 Juli 2021, Belton merupakan mantan koresponden Financial Times di Moskow, Rusia. Dalam bukunya itu, Belton menuduh pembelian Chelsea oleh Abramovich pada tahun 2003 dilakukan atas perintah Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah buku tersebut terbit pada 2020, Abramovich menggugat Belton dan penerbit HarperCollins atas bukunya tersebut. Pengambilan tindakan hukum tersebut diumumkan pada Maret. Dalam persidangan di Pengadilan Tinggi pada hari Rabu, pengacara Abramovich, Hugh Tomlinson, Kisi, juga mengatakan bahwa kliennya tidak diarahkan untuk membeli Chelsea oleh Putin. Pengacara miliarder Rusia itu menambahkan bahwa Abramovich bukan kasir Putin dan tidak membeli klub itu sebagai bagian dari rencana untuk merusak barat. Gugat digambarkan dalam buku sebagai kasir Putin dan penjaga dana gelap Kremlin, kata Tomlinson kepada pengadilan. Dia membantah tuduhan yang ditulis Belton mengenai Abramovich yang membuat kekayaannya tersedia untuk Putin dan kroni-kroninya. Pada Maret, Abramovich mengatakan bahwa buku Putin's People berisi sejumlah pernyataan palsu dan memfitnah tentang saya, termasuk tentang pembelian saya dan aktivitas dari Chelsea Football Club, kata Abramovich. Dia menambahkan bahwa tuduhan palsu dalam buku itu memiliki efek merusak. Tidak hanya pada reputasi pribadi saya, tetapi juga dalam kaitannya dengan kegiatan Chelsea Football Club, sambung taipan asal Rusia tersebut. Tomlinson menyatakan bahwa buku itu menuduh Putin memerintahkan Abramovich membeli Chelsea sebagai bagian dari skema untuk merusak barat sekaligus membangun pengaruh Rusia. Belton juga dituntut atas pencemaran nama baik oleh perusahaan raksasa energi milik negara Rusia Rosneft. Sementara itu, pengusaha Rusia Mikhail Friedman juga mengatakan bahwa klaim serupa terhadap HarperCollins atas Putin's People, Vertafon kepada Rusia Alphabet, yang juga telah mengajukan klaim perlindungan data terhadap HarperCollins atas buku tersebut. Selain mewakili Abramovich, Tomlinson juga mewakili Friedman dan Avon. Dia mengatakan bahwa keempat klaim tersebut tidak memiliki hubungan sama sekali. Tomlinson mengatakan kepada Hakim Amanda Jane Triples bahwa dia diperintahkan secara mandiri oleh ketiga kliennya tersebut. Sementara itu, HarperCollins sebelumnya sudah menyatakan bahwa pihaknya akan membela buku yang diterbitkan tersebut. Dengan kuat membela buku yang diakui dan inovatif ini, dan hak untuk melaporkan hal-hal yang menjadi kepentingan publik yang cukup besar, kata HarperCollins. Ziyech nikmati momen stadion penuh saat pramusim Chelsea. Chelsea sudah memulai pramusim menyambut kompetisi 2021-2022. Hakim Ziyech menikmati momen di lapangan dengan dukungan penonton di tribun. Chelsea menang 2-1 saat bertanding dengan Bournemouth di Vitality Stadium dalam laga yang berlangsung Selasa 27 Juli 2021. Gol si biru dikemas oleh Armando Broja dan Ike Dominique Ugbo. Dalam laga itu, tribun stadion dipenuhi banyak penonton. Sejak menjelang akhir musim lalu, memang di Liga Inggris sudah bisa dihadiri oleh supporter. Sepak bola sudah lama digelar tanpa penonton. Pandemi virus corona menjadi penyebabnya. Oleh karena itu wajar kalau Ziyech cukup gembira dengan riuhnya stadion. Tanda sepak bola sudah kembali ke situasi normal. Saya merasa luar biasa. Saya merasa tajam dan saya tak sabar ke laga selanjutnya, kata Ziyech di situs resmi Chelsea. Saya pikir hari libur bagus untuk kami. Semua orang terlihat bugar dan Anda melihatnya di lapangan. Ini malam yang menyenangkan, terutama mendapati banyak orang kembali ke stadion mendukung kami di saat ini. Kami menikmati setiap momen untuk di lapangan, kata pemain asal Maroko itu menambahkan. Chelsea masih akan menjalani 2 pertandingan uji coba lagi. Arsenal 1 Agustus dan Tottenham Hotspur 4 Agustus yang akan dijajal oleh The Blues. Satu pertandingan resmi pertama Chelsea musim 2021-2022 akan dilakoni di Piala Super Eropa. Chelsea menghadapi Villarreal di Windsor Park, Irlandia Utara pada 11 Agustus 2021.
Bocor, ini target transfer Chelsea selanjutnya setelah Jules Koundé. Rencana transfer Chelsea bocor ke media massa pasca ramainya kabar bahwa The Blues tengah menjajaki negosiasi perihal transfer Jules Koundé. Sehari belakangan ini, jaket transfer dihebohkan dengan kabar bahwa Chelsea tengah melancarkan negosiasi untuk memboyong Jules Koundé dari Sevilla. Dilaporkan pembicaraan soal transfer ini telah berlangsung selama 2 pekan lamanya. Namun kabar ini baru muncul Selasa 26 Juli 2021 usai Gianluca Di Marzio membocorkan transfer ini. Tak berselang lama, Chelsea dan Koundé telah mencapai kesepakatan personal dengan Sevilla yang juga terlihat sepakat dengan proposal The Blues, 25 hingga 35 juta euro ditambah 1 pemain. Nama Kurt Zouma disebut menjadi bagian kesepakatan ini. Alhasil kepindahan Jules Koundé ke Chelsea pun disebut tinggal menunggu waktu. Di tengah negosiasi ini, target transfer Chelsea pun kembali terkuak. Disebutkan The Blues membutuhkan 2 pemain anyar lagi setelah Jules Koundé nantinya. Tuchel dan Peter Cech selaku penasihat klub tertarik pada Aurélien Tchouaméni dari AS Monaco. Selain karena harganya yang murah, Aurélien Tchouaméni dirasa lebih cocok dengan gaya bermain yang diinginkan Chelsea dan Thomas Tuchel. Untuk sektor lini depan, Chelsea diyakini baru akan mendatangkan penyerang anyar jika mampu melepas Tammy Abraham secara permanen. Chelsea sendiri mematok 40 juta pound sterling untuk Abraham yang enggan memperbarui kontraknya yang akan habis pada 2023 mendatang. Arsenal menjadi salah satu peminatnya, namun The Gunners hanya berani mengajukan pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Sedangkan Chelsea ingin penyerangnya tersebut pergi secara permanen. Selain Arsenal, ada pula West Ham United yang tertarik kepada Abraham. Namun The Hammers sulit untuk memenuhi keinginan Chelsea yang meminta mahar sebesar itu.